Halo guys, perkenalkan saya Fadilin Kristi dengan NIM M23005 dari Fakultas Kesehatan Universitas Megabona Palopo, program studi S1 Kesehatan Masyarakat semester 5 kelas A. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Baik, di sini saya akan melakukan analisis data dengan menggunakan uji statistik kasus 2 sampel berpasangan. Selamat menikmati. Langkah-langkah untuk menentukan uji statistik Final BIOS 2 kasus 1 adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi jenis sampel berpasangan karena pengukuran dilakukan 2 kali sebelum dan sesudah pada subjek yang sama. Kedua, identifikasi skala variabel dependen atau variabel yang dibandingkan, yaitu hasil pengetahuan ibu tentang gizi sebelum dan sesudah penyuluhan. Yang ketiga, identifikasi distribusi data kelompok sebelum dan sesudah. Adapun langkah-langkah pengujian distribusi data dengan program SPSS sebagai berikut. Buka program SPSS dan klik variable view dan ketik nama variabel sebelum dan sesudah pada kolom name seperti yang nampak berikut. Selanjutnya, klik data view dan masukkan data sebelum pada kolom sebelum dan data sesudah pada kolom sesudah akan nampak seperti berikut. Kemudian klik menu analyze dan klik describe statistik, kemudian klik explore. Akan muncul sebagai berikut. Lalu klik variabel sebelum dan sesudah, pindahkan ke kotak dependent list dengan klik panah ke kanan akan muncul sebagai berikut. Dan klik plots, kemudian contreng normality plot with test akan muncul sebagai berikut. Klik continue, kemudian klik OK akan muncul hasil sebagai berikut. Output pada tabel test of normality untuk kolmograf Smirnov diperoleh nilai P untuk pengetahuan sebelum dan sesudah sama dengan 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terdistribusi normal. Kesimpulannya, kasus 1 merupakan 2 sampel berpasangan, skala variabel dependen atau yang dibandingkan skala interval dan data tidak terdistribusi normal. Maka uji statistik yang paling sesuai adalah Wilcoxon-Signature test. Langkah-langkah uji Wilcoxon-Signature test apabila diselesaikan dengan program SPSS dapat dilakukan sebagai berikut. Buka program SPSS, lakukan seperti pada kasus 1, mulai langkah 1 sampai dengan langkah 2 akan nampak seperti berikut. Selanjutnya klik menu analyze, kemudian pilih non-parametric test dan klik 2 relate samples akan muncul seperti berikut. Pada kotak to relate sample test, blok kedua variabel sebelum dan sesudah, kemudian klik panah ke kanan, maka variabel akan pindah ke kotak paste list akan muncul seperti layar berikut. Pada tes tipe contreng Wilcoxon, kemudian klik OK akan diperoleh hasil sebagai berikut. Output pada tabel runs jumlah jenjang negatif adalah 51,00 dan jumlah jenjang positif adalah 225,00. Output pada tabel tes statistik diperoleh nilai Z sama dengan min 2,670 dan nilai P sama dengan 0,008 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulan, ada perbedaan dan pengetahuan gizi ibu sebelum dan sesudah penyuluhan atau dapat diartikan bahwa ada pengaruh penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan gizi ibu. Cukup sekian dari saya, terima kasih.